gue sama Ray itu sama, maksudnya kita emang kalau lagi di set, kalau misalnya lagi bad mood diem dan gak mau diganggu, tapi tetap profesional dalam pekerjaan. Jadi walaupun kita bad mood, kita nggak pernah berpengaruh dalam take, karena ketika di set walaupun belum take nih ya kita sudah bukan Kisha atau Raybong atau Akila atau yang lainnya, kita sudah menjadi peran masing-masing. Makanya ketika walaupun gue bad mood pun, misalkan nih gue lagi bad mood, tiba-tiba gue dapat sweet scene, nah nggak jadi bad mood, langsung ceria. Kalau secara orang biasa, aduh ini mood gue lagi jelek, malah disuruh scene yang romantis atau senang-senang. Tapi karena kita sudah menjalani ini dengan setulus hati, sudah menganggap ini bukan beban tapi sebagai pekerjaan dan sebagai kesenangan tersendiri juga, ya udah kita harus pikir gimana caranya bad mood ini gue rubah menjadi orang yang berbeda gitu loh. Gue merubah Kisha menjadi orang yang berbeda, karena gue nggak mau menunjukkan kebadmutan seorang Kisha di frame-nya seorang Roni gitu loh. Gue nggak bisa mencampur adukan antara Kisha dan Roni, karena tetap aja mereka ini beda, mereka ini dua orang yang berbeda. Makanya gue pernah ngobrol ini sama siapa, gue pernah ngomong-ngomong nggak sih, Rin? Gue pernah bilang gini, aduh lu bayangin gak sih kalau kita bisa ngobrol dalam alam bawah sadar, kita bisa ngobrol dengan Roni, bisa ngobrol sama Joko, aku Kak Ica bilang ke kita sama Ria, gue pengen gitu, gue pengen ngobrol, pengen banget, Kisha ketemu sama Roni ini bakal jadi obrolan yang seperti apa gitu loh. Ya ampun. Nah makanya ya walaupun kita bad mood pun, ya ketika kita sudah di frame, sudah menjadi Roni, sudah menjadi Joko, sudah menjadi Ria, ya udah, semua masalah di rumah, masalah di lokasi syuting, masalah sama teman, masalah ini, masalah itu, ya semua lupa. Tapi abis take, ya ingat lagi pasti. Abis take ya jadi Kisha lagi, abisnya jadi Ray lagi, jadi Akila lagi gitu. Luar biasa kan? Luar biasa. Another question nih, ada yang bagus menurut gua. Ada pertanyaan dari Adelia Dwi _F. Gimana sih ngatasin rasa nggak enakan banget sama orang? Kayak misal apa yang orang minta itu sebenarnya kita agak risih tapi nggak bisa jawab walaupun dengan cara yang sopan. Menurut kalian gimana? Gua Siapa dulu? Voting deh. Voting ya. Saya dulu deh, bingung. Apa pertanyaannya apa? Gimana ngatasin cara nggak enakan? Gue dulu ya. Karena gue orangnya bukan nggak enakan atau nggak peduli, bukan. Gue orangnya kayak be myself banget gitu. Jadi apa yang gue rasain, apa yang gue nggak suka gue akan bilang gitu. Gue bisa jawab karena gue hidup di lingkungan orang-orang yang kayak teman, misalnya teman, terus ya yang dekat sama gue lah, banyak yang punya sifat kayak, aduh gue nggak enak nih tapi gue risih, aduh gue nggak enak nih tapi gue nggak senang sama dia ya. Jadi gue selalu bilang ke teman gue yang punya sifat itu, atau siapapun yang bilang kayak gitu ke gue bilang kayak, ketika lo diminta itu, lo risih apa enggak? Iya gue risih jawabannya. Kalau misalnya risih, iya gue risih. Ya kalau lo risih jangan. Tapi gue nggak enak, pasti itu kan. Tapi gue nggak enak, jangan nggak enakan. Maksudnya kalau menurut lo itu lo risih dengan hal itu dan menurut lo itu baik untuk diri lo juga, lo berhak nolak kok. Karena kalau lo terus-terusan gak enakan, itu akan jadi sesuatu yang gak baik juga ke depannya, karena lo terus-terusan gak enakan. Tapi di suatu sisi terkadang ada juga yang lo harus tunjukin, lo harus keluarin sifat-sifat gak enak itu. Tapi itu juga jangan terlalu full, beberapa persen, itu hanya beberapa persen, segelintir persen aja gitu. Jadi karena menurut gue kayak karena orang Indonesia tuh kebanyakan nggak enakan kan, itu baik sih, maksudnya itu dari banyak sudut pandang sih.
kalau dilihat sudut pandang ada yang baik, tapi kalau misalnya lo risih ya jangan, tapi kalau lu fine aja tapi lo ngerasa gak enak ya nggak apa-apa lanjutin, tapi kalau lu risih jangan, gitu sih menurut gue. Nih gue tambahin juga ya karena kalau lu hidup itu ini kata-kata dari Korigor ya. Nah ya, Bang Kori. Kalau lu hidup serba nggak enak, masa depannya juga bakal nggak enak gitu loh. Iya. Akila deh, sepertinya terlalu banyak dari tadi saya udah speech panjang lebar tuh dari tadi. Iya. Akila lah. Iya. Ngomong loh, Ica akhirnya berbicara banyak kali lebar. Ada sedikit kutipan dari Tante Fitri, Mami Fitri. Iya. The most Aku difficult lihat. things to learn for us Indonesian people is how to say no. Iya. Iya. Gue baca tuh cuman ya udah biar lanjut Akila. Good, Tante Fitri. Ayo. Aku juga tipe orang yang gak enakan, dan kalau orang kayak aku tuh takut orang jadi tersinggung gara-gara aku gak Ya, enak. termasuk Akila. Kamu ingat kan aku pernah bilang kayak gitu juga. Iya. Kamu ngerasa gak enakan terus ya termasuk Akila. Gini, aku tipe orang yang kayak misalnya aku bilang nih kayak aku boleh nggak kayak gini, tapi tuh orang bilang oh ya udah, aku udah bingung banget, bukan salah bingung ya kalau orang udah bilang oh ya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah ngelakuin itu, tapi aku tuh sebenarnya aku takut, tapi aku pengen ngelakuin itu supaya orang itu tuh nggak merasa kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi aku kayak aduh nggak enak, aku harus gimana sekarang gitu, kayak aku nggak pengen ngelakuin itu tapi gue harus gitu supaya, karena aku tipe orang yang mikirin perasaan orang lain, kayak dia marah nggak ya, dia gimana ya, dia tersinggung nggak ya sama omongan aku, dia gimana gitu loh. Iya benar. Dan apa namanya ya? Kalau gue sih mikirnya gini. Kalau misalkan ada orang minta tolong sama gue, atau ada orang minta apalah sama gue, tapi gue nggak, terus gak enak, muncul perasaan gak enak, gue bakal mikir begini. Kalau misalkan gue nggak enak sekarang terus gue ngelakuin itu walaupun gue risih, apakah ketika nanti gue melakukan hal yang sama ke orang tersebut, orang itu bakal nggak enak juga? Iya. Atau bahkan orang itu bakal nolak gitu, karena belum tentu apa yang kita lakukan orang lain yang kita perlakukan hal yang sama itu sikapnya akan seperti kita juga gitu loh. Contoh, misalkan kita baik sama orang, tapi kita berharap orang itu juga bakal baik sama kita, itu nggak bisa kayak gitu. Iya. Karena setiap Nggak orang bisa. Setiap orang punya sifat yang berbeda-beda. Iya, makanya kalau misalnya lo mau ngelakuin sesuatu ya dengan ikhlas aja gitu loh. Kalau mau baik ya baik, enggak ya enggak, mau ya mau, enggak ya enggak. Iya benar. Karena sorry bentar ya. Karena menurut gue apa ya, kedewasaan seseorang itu bisa dilihat juga ketika dia sudah berani untuk berkata tidak kepada orang. Yes. Menurut gue ya. Yes. Gitu. Iya benar. Makanya kan yang kayak gue bilang tadi, banyak sudut pandang sebenarnya. Kalau misalnya itu kan kembali ke hati nurani dan diri lo sendiri. Itu bakal baik nggak? Lo merasa nggak enak ini bakal baik nggak bagi lo dan orang itu? Itu kalau lo merasa nggak baik ya jangan lo tolak. Kalau misalnya lo berasa oh mungkin nggak apa-apa lah, mungkin kedepannya gue bakal gini, orang itu juga bakal gitu, ya nggak apa-apa gitu juga. Oke, ini dan another question ada yang bagus gini. Bentar, gue nambahin lu nih, tadi ada yang komen juga. Ini benar juga menurut gue. Ketika orang minta tolong lu nggak enak terus lu lakuin terus, suatu saat orang itu bakal seenak-enaknya sama lu, karena sudah terbiasa tidak enak, gitu loh. Iya. Gue ada kutipan dari Ayah Iwan Bong. Asik. Ini dari senior saya. Oh ya. Ada kutipan. Oke. Apa nih? Jadilah orang yang gampang. Maksudnya gampang tuh gampang bergaul, gampang ngobrol, gampang kenal sama orang, gampang punya teman baru, gampang punya saudara, gampang punya keluarga baru gitu. Tapi jangan pernah lo digampangin. Gitu. Sepertinya Anda relate, Mas. Iya. Relate, Gue Mas.
gampang sayang, masa baru kenal udah sayang? Bukan bos tuh yang gini nih manusia nih Yang ngajak ribet nih biasanya. Aduh. Wah, ntar Gini-gini komennya apa dong? tadi dulu komen. Ray tuh baru kenal udah sayang sama Ica gitu kan. Ray boleh. Iya, nggak apa-apa. Gak ada. padahal gue Pertama kali. cak padahal Tak gua nggak kenal maka tak nyinggung itu loh. sayang. Padahal gue cuma bilang gampang teman gampang ngobrol gitu nggak nyinggung sebenarnya gue. Emang. Lu jangan salah Kayu. Iya. Pertama kali gue ketemu dia gue ribet mulu. Gak ada Iya. sayang-sayangnya gue. Pertama kali gue ribet Sekarang sama sayang banget ya. pertama kali gue ketemu sama Ray itu ribet mulu. Wih gila dulu mah. Kacau. Wah kacau. Nih, Oke, another Gila. question ini ada bagus. Gila. Ini maaf kata Mami Fitri nih, jangan pernah ngerasa gak enakan cimit, apalagi kalau itu nanti akan merugikan diri sendiri. Banyak yang menolak karena takut waktu diajakin, karena nantinya dibilang gak keren atau gak setia kawan. Benar. Yes. Cari Nah, cari temen yang lempeng-lempeng aja boy. Jangan Benar. dipisahin dulu deh. Nice. Ini nyambung sama apa yang dikutip oleh Ibu Fitri Effendi. Ini dari Tovani.aulia. Dia bilang, gue berada di circle yang rada toksik, dimana gue sering kali ngerasa nggak nyaman sama tingkah mereka. Kadang gue udah berusaha nolak tapi nggak dipeduliin gitu. Dan jangan pernah itu bagus. Dan jangan pernah untuk merasa takut untuk kehilangan teman. Yes. Iya. Karena kita hidup ini berproses. Hidup masih panjang nih. Dari remaja masih ada sisi dewasa, termasuk ke 20 tahun, udah masuk ke dunia kuliah, terus masuk ke dunia perkantoran. Itu semua ketemu circle yang baru gitu loh. Iya. Jadi jangan pernah ngerasa takut untuk kehilangan teman. Karena kalian cari teman juga jangan yang nyusahin doang gitu loh. Jangan datang Iya. pas lagi butuhnya doang. Carilah teman yang bisa nge-support kalian ketika lagi down, bisa ngasih Yes. nasihat, bukan menjerumuskan. Iya benar. Karena banyak Benar. nih yang dianggapnya sudah sahabat, sudah teman dekat, tapi bukan yang ngasih tahu yang baik, malah menjerumuskan ke hal yang lebih buruk gitu loh. Iya. Ya, jadi ya benar. Ica benar. Ini gue spin off dari cerita dari statementnya Ica. Jadi apa yang udah dibilang Ica tadi, kalau lo ngerasa circle lo itu udah toxic atau lo ngerasa kayak udah gak nyambung sama lo berhak buat ninggalin. Maksudnya kayak bukan ninggalin tapi kayak berjaga jarak gitu. Karena lo yang ngerasain, lo yang punya diri, lo yang punya hati, lo yang ngerasain. Kayak misalnya gue yang berada di posisinya yang nanya tadi, kayak aduh circle gue kayak udah gak nyambung nih sama gue nih, udah toxic lah atau udah nggak satu pemikiran sama gue. Itu kalian berhak cabut gitu. Karena yang dibilang Ica tadi, jangan takut tidak punya teman, karena banyak cuy yang hidup di dunia ini gitu, banyak juga yang mau berteman. Dan menurut gue semua hal di dunia ini gak selalu berhubungan dengan teman gitu loh. Makanya ketika gue udah ngerasa gue capek, gue udah ngerasa lingkungan gue udah toksik, udah nggak ada dampak yang baik buat gue akan selalu kembali ke orang tua gue gitu loh. Jadi walaupun gue nggak punya teman, seenggaknya gue masih ada bunda gue, masih ada ayah yang masih bisa gue ajak ngobrol, masih bisa gue ajak curhat. Jadi jangan apa-apa temen yang duluin gitu loh. Iya. Dan jangan pernah hidup lo mau diatur sama teman-teman lo. Nah Itu yang penting sih. Iya. Karena penting banget. Karena orang tua lu aja nih, ibu lu yang lahirin lu itu mengasih lu kebebasan untuk mencoba hal-hal yang baru, untuk mencari tahu semuanya dengan sendiri gitu loh. Masa orang tua lu aja nggak ngatur, lu mau diatur hidup lu sama temen? yes benar. Iya. Tuh. Jangan mau diatur hidupnya sama teman, karena belum tentu itu bagus dan itu benar buat kalian. Nah, tapi lu jangan ngatur hidup temen, jangan gitu juga. Iya. Iya benar. Enggak lah. Ya udah lanjut, next question Kan kan. nggak ngatur, lebih ke kasih tahu. Iya, lebih ke kasih tahu. Kayak misalnya mereka salah atau mereka Karena benar, kita kasih tahu. benar. Ya. Karena tahu setelah kalian mau bagaimana, kita kayak kalian manusia gitu loh. Iya. benar. Karena kita hidup di dunia ini, kita nggak bisa ngatur semua kecuali yang lu punya ya.
itu bisa lo atur. Kecuali tapi kalau yang kita hidup berdampingan, kita bersosialisasi, kita berteman, kayak gue berteman sama dia, atau kayak gue udah nganggap Ica keluarga, gue udah nganggap Akila keluarga gitu. Tapi sedekat-dekatnya kita, ketika ada apapun masalah atau apapun itu, ya kita cuma bisa kasih advice itu saran, kita cuma bisa kasih saran. Nah, dan saran itu masih banyak orang-orang yang salah sama kata saran ini. Saran itu, kita kasih saran nih, misalnya Ica nanya saran sama gue, saran lo gimana kalau bla bla bla, terus gue kasih saran nih sama Ica. Saran itu berhak diterima atau tidak. Kalau misalnya orang yang kita kasih saran itu menerima, ya alhamdulillah saran kita diterima gitu. Tapi kalau enggak juga, ya udah, itu cuma saran, dan masalahnya juga masalah dia, bukan masalah kalian gitu. Iya. Jadi ketika ada masih banyak orang yang bilang kayak lo nanya, gue minta saran dong sama lo, nah, udah dikasih tahu, terus tapi menurut gue nggak gitu deh, lah lu udah nanya saran sama gue nggak diterima bla 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 bla. Enggak, sebenarnya nggak kayak gitu caranya gitu. Nah, dan contoh simpel aja nih, gue sama Ray itu udah kenal kurang lebih 7 tahun ya. Ya. 7 Wow. tahun kenal. Itu waktu yang singkat gitu loh. Dan gue juga sama dia, gue udah sedih, gue udah menganggap Ray itu adik gue. Tapi gue mau sedekat apapun sama Ray, mau sedekat apapun sama Akila, gue nggak punya hak dan nggak punya privilege buat mengatur. Kayak contoh, Ray ada masalah, dia curhat ke gue berhak ngasih, gue boleh ngasih saran, boleh enggak. Kalau mau ngasih saran pun saran yang baik, tapi gue nggak pernah memaksa Ray buat menerima saran gue, atau malah yuk ikutin dong, kan gue udah ngasih kayak gini bla 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 bla. Nggak pernah, karena hak gue, ya gue cuma bisa ngasih tahu yang baik. Kalau dia ikutinnya bagus, enggak ya udah gitu. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Bener. Nih ada bagus nih, dari Adila_NJ. Aku pernah nemuin quotes kayak gini, sefrekuensi itu cuma sementara, semua bakal pergi ketika ada yang lebih baik. Bagaimana pendapat Kak Ray dan Kak Ica sama Akila tentang quotes itu? Coba dong, Ray. Coba Kak Ray. Menurut gua tentang quotes itu sefrekuensi hanya sementara, karena suatu saat akan pergi karena menemukan yang lebih baik. Menurut gua gue nggak setuju sama quotes itu. Karena balik lagi ke diri lo, karena lo hidup berdampingan, hidup bersosialisasi sama orang lain gitu. Terus lo punya teman, atau udah dekat banget, lo udah anggap keluarga gitu kan. Terus lo ngerasa nih, lo sendiri dulu yang ngerasa kayaknya gue satu frekuensi deh sama dia nih gitu. Itu step pertama. Terus step kedua, mengakui sesama. Misalnya gue sama Ica, kayak gue tadi udah nih ambil gampangnya voice over, kayak aduh gue kayaknya sefrekuensi sama Ica. Terus kita ngobrol, kita ngakuin nih, Cak gue satu frekuensi sama lo. Terus Ica juga ngakuin, iya gue juga sama, kita nyambung kalau ngobrol. Udah, kita saling mengakui kan kalau kita itu satu frekuensi. Kalau kita udah sadar kita satu frekuensi, ya itu nggak akan kemana-mana, nggak akan pergi, karena kita sadar kalau kita satu frekuensi. Kalau lo satu frekuensi tapi lo pergi, berarti lo semata-mata cuma omongan, bukan janji dan bukan ikat. Maksudnya yang benar-benar jujur gitu. Lo satu frekuensi tapi lo cabut, berarti enggak dong. Kalau lo satu frekuensi lo nggak akan cabut gitu sih. Kalau menurut gue. Kalau gue sama sih, Ray. Iya. Gue setiap ketemu orang yang baru, gue selalu berusaha untuk tidak menunjukkan sisi gue yang asli dulu. Iya, benar. Itu udah pasti kan. Dan Kita semakin kesini, karena kecuali kalau kita udah nyaman ya. Iya, semakin kesini
baru kita menunjukkan sifat yang asli kita. Dan kalau misalkan nyambung sama orang yang kita ajak bergaul, berarti satu frekuensi, berarti bagus dong. Dan kalau misalnya tadi coachnya apa, satu frekuensi hanyalah sementara, karena satu saat akan pergi ketika yang lebih baik menemukan lebih baik. Oke, gue pernah bilang ini sama seseorang tapi nggak perlu dikasih tahu ya. Iya. Dia bilang kan kalau datangnya lebih baik, semua akan pergi. Kalau gue untuk membuat suatu hubungan dengan teman, dengan siapapun, gue selalu gue nggak pernah mencari yang lebih baik, ngerti gak? Karena suatu hubungan untuk menjadi sempurna itu bukan selalu dicari yang lebih baik, tapi dibentuk. Yes. Karena suatu hubungan yang sempurna itu dibentuk, bukan dicari. Kalau lu terus-terusan mencari yang lebih baik, lu nggak bakal nemuin yang terbaik, boy. Yes. Ya. Bener. Makanya ketika gua udah dapet sefrekuensi, segimana mungkin gua akan terus menjaga frekuensi gua ke dia, dan gua akan selalu membuat nyaman di antara kita berdua. Karena kalau udah yang namanya udah satu frekuensi kan udah saling nyambung, dari obrolan, dari cara pemikiran, sudut pandang segala macamnya udah nyambung kan. Ya tinggal mempertahankan aja kok, dan yang lebih susah itu mempertahankan sebenarnya daripada mencari yang baru. Benar. Gua benang merahin kata-kata Ica tadi, karena kalau kita udah ketemu sama lingkungan yang satu frekuensi sama kita, atau orang yang satu frekuensi sama kita maksudnya benar kata Ica tadi, bukan mencari yang lebih baik lagi, bukan kayak kita nyari barang, oh ini udah bagus tapi kita cari dia yang lebih baik, bukan. Karena kan kita hidup berdampingan, bukan barang, bukan lebih baik gitu. Karena nggak ada yang lebih baik di dunia ini kan gitu. Jadi kalau udah satu frekuensi ya dibentuk, maksudnya dibuat makin dan menjaga gitu. Setuju. Benar ya. Tapi kalau misalnya nih kita udah nyaman nih ya. Kalau kita cari yang baru lagi, misalnya kita cari yang baru lagi, pasti kita bakalan balik lagi ke yang lama, ya nggak? Kalau kita udah nyaman banget nih, iya kan? Iya benar. Tapi kalau menurut aku, misalnya kita udah ada nih lingkungan satu frekuensi, udah nyaman, terus kita pasti sebenarnya bukan mencari sih, karena hidup ini kan everyday is change kan, semua itu pasti berubah, dan itu bukan kita cari, itu pasti datang sendiri gitu, itu pasti datang sendiri. Dan misalnya kita udah sama yang lama nih, sama teman lama kita, terus ada datang baru nih, kenalan baru gitu, atau satu project, terus satu frekuensi juga, toh apa salahnya kalau dia kita ajak atau kita tawarin, lo mau gue kenalan nggak sama teman-teman gue ini, terus itu hak dia juga. Kalau dia mau satu frekuensi sama kita, ya silakan. Kalau enggak juga enggak gitu. Nah, dan menurut gue, kenapa gue selalu menjaga hubungan ketika gue udah sama-sama satu frekuensi, udah sama-sama nyaman, kenapa gue nggak mencari yang lebih baik atau yang baru? Karena gue nggak mau membuang waktu gue untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu loh. Karena gue udah nyaman nih, kayak contoh gue udah nyaman bergaul sama Akila, sama Saskia, sama Ray. Ya ketika kalau gue bisa menjaga lingkungan yang gue nyamanin sekarang, kenapa gue harus mencari yang baru gitu loh? Ya emang gak ada salahnya sih mencari teman baru gitu loh. Tapi kalau misalkan mencari teman yang baru itu harus adaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, dan itu akan menurut gua membuang waktu banyak lagi gitu loh. Kenapa kita enggak memperbaiki dan menjaga hubungan aja? Tapi ini kenapa double ya? Mas. Ya kan, double nggak sih? Halo. Mas, ini Halo, Mas Ray, halo. ini dari Mas Ray kayaknya. Pasti udah kelamaan lah. Halo. Halo. Nah, halo. Udah. Halo. Oke, sip. Kenapa biasa?
Iya, enggak. Tiba-tiba suara kayak double gitu. Dia- Aku kira cuma aku doang. Makanya kenapa ketika kita bisa menjaga dan memperbaiki hubungan yang sudah ada, tapi malah mencari yang baru dan belum tentu akan senyaman dengan hubungan kita yang sebelumnya. That's right. Ya. Iya. Nih ada satu kutipan lagi dari Ibu Fitri Effendi. Ray dan Kisha Alvaro. Komen gue nggak jalan ya? Iya, sama. Tante Oh, Vivi iya. nggak ada tadi, aku baca komen dari tadi. Komen gue nggak jalan, boy. Tolong, boy. Apabila nanti ada perubahan, itu juga adalah salah satu proses pendewasaan diri. Pasti ada sedikit perbedaan, tetapi benang merahnya selalu ada. Nah, iya bener kata Tante Fitri dan yang gue bilang tadi. Karena everyday is change gitu. Semua orang pasti bisa berubah setiap harinya, Iya. ya itu everybody is change. Tapi Ya. gimana caranya yang apa, kita udah satu frekuensi, ya udah Yang lama. kita jaga, kita udah ada nih. Jadi ketika kita ada perbedaan, ya kita yang penting ada gitu. Dan bisa lebih saling mengerti gitu nggak sih? Kayak Iya. kadang kalau misalnya Benar. ada masalah gimana kita bisa bilangin, tapi Iya. kita kayak ya udah mengerti, kayak kita harus ngertiin dia juga gitu. Iya. Iya. Itu terserah mereka mau tanggepin kita atau enggak, kan itu nanti ke depannya itu urusan mereka. Bukan, ya udah kita cuman kasih saran kayak Ica bilang tadi, ya mau dicerna atau enggak itu terserah mereka, kita nggak ikutan. Ya nggak? Ya, benar. Oke, next question. Next question. Ya udah nanti aja. Sekiannya nih masih take. Aduh, padahal kita pengen banget. Dia grouping terus coy. Atau kita besok iya sih. Atau kita besok nanti kita live lagi. Kapan-kapan. Ini berhubung sudah jam 10, kita pertanyaan terakhir ya. Iya, pertanyaan terakhir. Habis itu kita mau tidur juga kebetulan. Aku mau tidur Dan saya nih. Ntar mau baru take makan, lagi. saya belum makan malam dari Oh, tadi. ya. Kalau kami kan pasukan kalong nih. Saya dan Remo Iya. pasukan kalong. Jadi tidak bisa Oke. jam ini. Kamu kan Oke, suka guys. ada jam callingan ya guys. Iya, jam callingan Callingannya di terserah. standby di rumah, lokasinya di rumah. Syuting di rumah gitu. Iya. Oke, ini Ada yang bilang live-nya sambil Apa? kayak live-nya berasa belajar ya. Ini ruang guru. Ini ruang guru, bukan? Iya. Enggak. Ruang Enggak, ini sekali lagi maksudnya kita kasih tahu atau kita tekanin, ini apa yang kita bertiga omongin ini bukan mengajarkan atau apapun itu, kita cuma Iya. bertukar pikiran Iya. gitu. Ha-ha. Apa yang kita omongin ini sama enggak apa yang sama pikiran kalian Yes. gitu. Kita bukan ngajarin atau menggurui, tidak Iya. kita Iya. juga masih banyak Jadi- belajar, tapi kita sharing apa yang kita punya gitu, apa yang kita Iya. alamin. ambil positif dari omongan-omongan kita tadi. Iya Ya, nggak? buang negatifnya. Pasti ada negatifnya, Iya. ada positif. Pasti ada negatifnya. Ada Yang positif, menurut ada kal- negatif. Yang menurut kalian positif, so ambil aja. Yes. Oke, ini last question. Sekarang banyak orang berlindung dengan kata bercanda, dan semenjak ada kata baperan jadi lupa Apa? cara minta maaf. Apa-apa? Iya. Terus what's your maksudnya apa pendapat kamu, Rey? Kadang orang berlindung dengan kata bercanda, dan semenjak ada kata baperan orang kayak nggak mau untuk berkata maaf. Cuman kayak dia ini kayak Oh ya, apa? ih lu baperan banget gitu ya. Oke, Bukan kayak Iya. maaf ya. iya ya. Oke, Pendapatnya, Rey? menurut gua dari statement itu gini loh, banyak sudut pandang sebenarnya, banyak banget sudut pandang sebenarnya, tapi menurut gua kayak di dunia ini maksudnya di dunia ini kita juga harus jangan serius-serius amat juga gitu loh, jangan serius-serius amat juga. Gue selalu nekenin itu, gue, lingkungan gue, teman-teman gue gitu, jangan serius-serius amat lah gitu, karena dunia ini dengan masalah yang kita hadapin di negara kita atau apa, pokoknya dimanapun yang berdampak besar itu kan udah serius banget. Jadi kita pasti perlu bercanda, perlu refreshing,
gitu kan. Jadi dunia ini butuh bercanda sebenarnya, yang kayak sering gue bilang di lokasi sama yang sering gue bilang, dunia ini butuh bercanda gitu. Tapi ada tapinya. Ketika kita bercanda, kita harus tahu batasan kita bercanda ini. Kita bercanda sama siapa? Kita bercanda sama kakak kandung kita nih. Berarti kita tahu dong karakter kakak kandung kita nih gimana. Kakak kandung kita kayak, oh lu mau tampol-tampolan kayak jambak-jambakan, ya elah kakak gua gitu ya kan. Udah tahu nih gitu. Terus kalian bercanda sama teman kalian nggak terlalu deket, ya kalian juga harus tahu batasan bercandanya harus sampai mana, omongannya harus gimana, gestur tubuhnya harus sampai mana gitu. Terus sama teman yang udah deket banget kayak kita, kayak gua sama Ica, kayak aku sama Akila gitu, kayak gue tahu maksudnya kita deket, tapi sedekat-dekatnya kita ada batasan. Maksudnya kita harus tahu batas kita bercanda dari sampai mana, dan sampai di titik kita misalnya salah, karena orang pasti punya salah kan, kayak gue semuanya pasti punya salah. Sampai kita ketemu di titik kita salah, ya kita juga harus siap minta maaf gitu. Jangan kayak sampai di titik kita salah lu berpegang teguh dengan statement dan opini gue yang awal tadi, dunia ini butuh bercanda. Enggak, jangan. Kalau misalnya lu udah kelewatan dan menurut orang yang lo bercandain itu udah berlebihan, kayak gue dibercandain Ica, menurut gue itu udah berlebihan. Gue bilang sama Ica, lu berlebihan bercandanya sama gue kayak gitu. Ya Ica juga harus siap minta maaf sama gue gitu. Jangan kayak udah bercanda, terus orang yang lu bercandain udah bilang lu kelewatan, terus kayak ya lalu dunia ini butuh bercanda kali, terus lu berpegang teguh sama statement yang awal. Jangan gitu. Itu yang gue bilang, banyak sudut pandang gitu. Ketika lu harus bercanda, ya lu juga harus tahu batasannya. Nah, dan ketika lu bercanda dan konsekuensinya, lu juga harus siap untuk berminta maaf ketika orang yang lu bercandain itu udah menurut mereka berlebihan gitu. Menurut gue gitu benar. sih. Iya, kita juga bercanda harus ada batasannya. Kayak gimana ya? Gitu. Kalau aku bercanda sama Kak Ica, sama Kari juga aku harus tahu batasannya, dan aku juga walaupun kayak kita udah deket banget nih, bener kata Kari tadi, kita juga bercanda harus ada tahu batasannya. Kayak misalnya kita udah berasa deket banget nih, tapi kan belum tentu orang itu berasa deket sama kita. Ya nggak? Benar. Jadi kita harus tetap ngejaga hati mereka supaya nggak tersinggung, dan omongannya juga harus tetap disaring lagi lah, ibarat kata kalau kita mau bercanda, ya nggak? Iya, benar. Dan nambahin dikit yang gila, ketika kita bercanda sama orang yang udah kita dekat, kayak gue sama Ica, gue tahu gue dekat sama Ica tahu juga dia dekat sama gue, tapi karena kita udah enjoy the moment, kita ikutin alurnya bercanda-canda nih udah seharian ngobrol, itu pasti ada titiknya kita lengah, udah keenakan, udah terlalu asik sama momennya, kita kelepasan. Nah itu ketika kita kelepasan, karena kita juga nggak ada yang tahu kan kapan kita akan kelepasan. Jadi ketika kita kelepasan, kita juga harus siap berminta maaf. Dan ketika kita minta maaf itu, ya lo minta maaf nih, ya lo minta maaf, jangan lo maaf terus ke besok lo minta maaf lagi, jangan. Jadi lo sekali minta maaf, ya lo pertahanin maaf itu gitu. Oke. Kalau dari gue ya, ini gue nambahin lumayan banyak lah, bisa dibilang. Closingan dari Ica. Untuk closingan ya. Untuk kata baperan sendiri, menurut gue baperan itu nggak ada. Menurut gue ya, orang baperan tuh nggak ada, karena setiap orang mempunyai bagian-bagian ofensif dari dirinya. Bahasa ini ya, ada hal-hal sensitif dari setiap orang gitu loh. Makanya ketika lu mau bercanda ke seseorang, makanya gue suka melihat karakter orang gitu. Orang ini gimana sih orangnya, apa sih yang dia sensitifin. Oke, kalau misalkan dia sensitif soal orang tuanya, oke, gue nggak bakal bercandain itu, karena gue tahu dia bakal tersinggung. Nah, makanya sebelum lu bercanda dengan siapapun,
mau sama saudara, mau sama orang tua sekalipun, lu harus tahu titik-titik sensitifnya di mana gitu loh. Iya. Dan kalau misalkan lu malah disengajain, lu malah menyerang bagian ofensif dari dirinya, ya kalau misalnya dia marah, lu jangan marah balik, karena Minta lu udah maaf, tahu harus siap minta maaf Nah. gitu. Iya. nah lu udah tahu nih orang nggak suka kalau dibercandain kayak gitu, lu malah bercandain. Mm. Gua, Rea, sama Akila pasti pernah kok, kita pasti pernah saling bercanda dan saling tersinggung, pernah pasti. Tapi ya Iya. karena itu gua atau Akila atau Rea ya harus ada yang ngalah gitu loh. Iya. Walaupun kita awalnya gak niat untuk bercanda kayak gitu, tapi ternyata sama yang kayak Rea bilang kelepasan, ya minta maaf, men. Minta maaf itu bukan malah menurunkan derajat atau harga diri lu, tapi malah menaikkan Iya, derajat lu. itu menaikkan. Karena Lu dengan berjiwa besar. Iya. karena dengan meminta maaf lu menunjukkan sisi kedewasaan lu gitu loh. Dan Yes. untuk kata bercanda, kembali lagi ya tadi, sebelum lu bercanda lu lihat dulu lu bercanda ke siapa, orangnya kayak gimana nih, orangnya apakah sensitif. Gue nggak mau bilang baperan ya, orangnya sensitif kah, atau misalkan orangnya bodo amat kah, kayak Ray nih, dia bercandain soal cewek atau soal apa dia bodo amat, oh ya udahlah gitu. Makanya kalau gue bercandain Ray jomblo biasa aja. Makasih ya. Biasa aja. Akila Nggak. Akila Iya. Anak Akila- kecil biasa aja. Ya, emang anak kecil biasa, emang Iya. anak kecil. Nah, tapi kalau gue bilang misalkan gini, misalnya gue bilang, Re, jomblo nggak laku ya, jelek sih lu. Nah, dia harus marah, soalnya dia Harus ganteng. marah. Nah, Ini sebenarnya memotivasi apa memotivasi buat jadi ketawa sih? enggak, Aduh. karena Ya, ini refresh sekarang closingan. karena gini, Oh iya. lu ketika lu dibercanda oleh seseorang, kalau itu emang fakta, lu jangan marah, karena emang bener kok. Kecuali Iya. dia bercanda tapi Yang tapi ngada-ngada. ngada-ngada. Misalkan, Iya. misalkan nih, woi Akila, playgirl lu. Nah, lu boleh Akila boleh marah, karena Lah, dia nggak gue boleh gak punya cowok. Gue gak punya cowok, gimana gue mau main? Gak gitu. Nah, Orang aku. Aku gitu. play game. Maksud gue, terkadang juga ya dengan kata bercanda tergantung sudut pandang orangnya masing-masing ya. Dia menanggapinya sebagai candaan atau menanggapinya sebagai hal yang ofensif buat dia gitu loh. Makanya gue tahu Ray sensitifnya di mana. Ray tahu sensitifnya gue di mana. Tapi terkadang karena emang orangnya jahil, kadang kita berdua emang ya udah suka asal ngomong. Tapi ketika kita pernah diem-dieman seharian gitu loh. Pernah sering diem-dieman seharian. Tapi karena awalnya emang gue yang salah, ya udah, ya gue minta maaf akhirnya. Dan gak ada masalah. Gue nggak merasa harga diri gue dikecilkan. Gue juga nggak ngerasa Ray orangnya gila hormat atau orangnya pengen di mohon-mohon. Tapi dengan gue meminta maaf itu kan juga lebih baik, hubungan jadi lebih baik, jadi bercanda lagi, jadi ngobrol lagi. Gak enak men diem-dieman seharian tuh. Gak enak. Jangan seharian lu sama Oh iya, orang. Kak Ica pernah kan sosok ngambek sama kita. Iya, Aku tuh ketawa juga kan gara-gara. Iya. Aku masih ingat banget gara-gara Bang Salman bilang gini, kalau lu sampai beneran diam seharian, gue cebokin. Jadi gue pernah jadi waktu itu Saskia yang ngomong nih. Apa? Pas pagi take dia bilang gini, lu bawel banget sih, bisa diem gak? Oh, karena gue dibilang gitu ya udah sekali aja, oke, gue diem. Besok beneran tuh gue diem sama sekali. Orang ngajak ngomong gue bodo amat, gue iya aja. Orang ngomong gue Akila Lu dicebokin gak sama Bang Salman? Ray ngomong, semua ngomong. Tiba-tiba Salman ngomong. Kalau diem sana gue cebokin dia, gue ketawa. Daripada gue dicebokin dia, lebih suram, lebih malu gue dicebokin dia. Makanya gitu loh. Malu. Lihat dengan keadaan yang kita sedang mengobrol serius, kita bisa bercanda gitu loh. Makanya suatu hal yang serius, misalkan nih gue pengen ngomongin ya kayak gini lah, contoh gue pengen ngomongin soal bercanda, gue pengen ngomongin serius,
Tapi tidak masalah juga gue membawa pembicaranya dengan bercanda dulu gitu loh. Yes. Iya dong, karena ya lu ngobrol juga nggak boleh serius-serius amat gitu loh. Emang mau mau debat capres ngomong serius. Maksudnya ini biasa, ini ngobrol sama temen, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama sahabat, yang ngobrol juga serius tapi nggak perlu, penyampaiannya nggak perlu serius-serius amat gitu loh, bisa disertai dengan bercanda. Karena ketika kita ngobrol dengan bercanda, kita bisa enjoy. Ketika kita enjoy, kita bisa lebih mencerna lebih baik gitu. Yes, bener. Kadang gue lebih suka kalau ngobrol tuh sambil bercanda, karena kalau terlalu serius tegang. Dan kalau tegang, otak gue nggak terlalu sinkron nih buat nangkep semua yang diomongin sama Ray misalkan. Tapi kalau bercanda lebih nyantai, gue lebih relax. Jadi otak gue pun lebih gampang mencerna omongan-omongan yang diomongin sama Ray gitu. Makanya kita tiap hari bercanda. Malah kadang yang harusnya serius jadi bercanda. Yang harusnya bercanda jadi serius. Nah, gitu. Nah, berarti oke, kita udah clear. Closing. Berarti besok kita harus bikin lagi berempat sama Saskia. Iya, kita harus bikin lagi live podcast ya, Iya. Apa kita pakai Zoom nih? Pakai Zoom. Boleh, nanti saya siapin ya. Bisa Anda. Sumpah pakai Zoom, ayo mau nggak sih? Kita sama Bang Reza sama Kak Ayu mau nggak berenam? Bisa. Sama Tante Fitri bertujuh yuk, Bang. Ayo yuk, biar seru. Aku di rumah doang soalnya. Yuk. Oke. Tanggal 1 tapi ya. Tanggal 1. Sekaliannya besok siapin door prize buat penonton. Oh, bener ya? Sponsor Kesha. Beneran ya? Beneran. Nanti diumumin. Ntar kita bahas lagi. Oh ampun Bang Jago. Gitu. Tadi lu show bentar. Lu Nelson nggak usah pakai flash, bos. Kan ini lighting, bos. Lighting lighting. Ya udah, satu closingan dari gue. Okay. Dari semua yang kita obrolin, bertukar pikiran sama kalian dan jawabin pertanyaan kalian. Intinya dari semua beribu-ribu alfabet, berjuta-juta alfabet yang kita keluarin dari mulut kita tadi, intinya satu, pintar-pintar menempatkan diri. Yes. Oke, dari Akil apa? Kalau buat aku dari semuanya kalian ini kita bahas ini tuh semuanya cuman bukan untuk kita nggak mau sombong, kita nggak mau show off atau kita nggak mau memperlihatkan apa-apa diri dari kita cuman pengen sharing tentang pengalaman yang kita punya, apa yang kita punya di diri kita, apa yang kita alami di kehidupan kita. So kita pengen sharing, kita pengen bercerita, ini loh pengalaman kita, ini loh begini cara mengatasinya versi kita, so gitu. Jadi kan ambil positifnya aja, kita nggak ada maksud apa-apa, tapi kita cuma pengen kalian ambil positif dari pengalaman kita itu. Yoi. Satu kata dari terima kasih ya. Oke. Satu kalimat dari Ca. Bentar. Aduh, gue jatuh. Tuh tadi gue mau ngomong apa lupa. Iya, gini. Buat kalian semua, ini juga buat saran buat diri gue sendiri, buat Ray, buat Akila. Ketika kalian ingin membicarakan sesuatu, ketika kalian ingin menyampaikan atau mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat kalian tentang suatu hal, menurut gue itu juga harus didasari dengan pengalaman. Yes. Lu jangan asal ngomong, jangan so ide gitu loh. Gak usah so ide kalau lu belum ngalamin itu. Lu harus ngalamin semua hal itu sebelum lu berbicara. Lu harus ngalamin dulu. Kayak yang tadi semua yang gue omongin, itu gue pernah alamin semuanya. Makanya gue bisa cerita. Karena gue sudah berhasil menaklukkan itu semua. Iya. Gitu loh. Dan buat kalian semua ya, buat penonton di rumah nih, buat para sahabat Rebong TV, para Akivers, para Keisha Lover, semuanya, kita sekali lagi kita bukan apa-apa tanpa kalian. Kita juga nggak pernah ngerasa gimana gitu loh. Dan kami juga nggak pernah menganggap diri kami sebagai contoh untuk kalian semua. Tapi ya
kami bertiga di sini sudah menunjukkan kami yang bisa dibilang yang idealis di sini. Ya bisa diambil lah sisi positifnya. Kalian bisa ngikutin kita yang baik-baik aja, tapi kita juga nggak bilang kita sempurna di sini ya. Dan semua kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebentar. Iya, aku juga minta maaf ya kalau ada salah kata. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Buat sahabat Rebong TV, buat sahabat Kisah Afaro, buat sahabat Akila Kalista. Tadi dulu pakai jilbab dulu. Gue udah closingan padahal tadi. Udah. Semua nih, sebelum break lagi. Benar ya. Ya udah pokoknya tuh. Kapan lagi? Ayo enggak jadi. Oke, pada intinya adalah di sini banyak banget yang bilang masukin IGTV. Ntar kita besok live lagi, tenang aja. Kalau kita Zoom. Gue nggak akan masukin IGTV live semua live gue karena ini masterpiece. Apa yang kita omongin itu limited. Ya. Dan intinya adalah dia adalah anugerah terindah yang pernah gue miliki. Iya. Untuk sekarang ini. Oke, terima kasih untuk 21.000,4 orang yang nonton malam ini. Closingan dari saya tadi kutipannya pintar-pintar menempatkan diri dari Akila. Kita bukan menggurui tapi kita cuma sharing. Dan dari Kisya, sebelum kalian berbicara tolong kalian alami dulu apa yang akan kalian bicarakan gitu. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tahun depan. Nanti kita live lagi. Dadah. Sampai ketemu tahun depan. Apa? Kagak jadi closing. Ataukah kita live-nya nanti live-nya apa sih? Ngomong apa? Besok. Maaf. Tidur. Kita live. Mau tidur enggak. Kita live. Enggak. Nanti pas mau tahun baru besok. Oh, lihat nanti saya ada acara. Aduh, sorry, saya juga ada acara. Tanggal 1 aja kita Zoom. Tanggal 1 aja kok Zoom, kalau enggak bikin Tanggal 1, Zoom tanggal 1. terus share linknya Sama Reza. sama Bang Reza, sama Bang Salman, sama Tante Fitri. Pokoknya yang kita apa sih, Tante Fitri, Saskia, semuanya tanggal 1 kan, tanggal 1 libur, oke? Dan saya keberatan ada Salman. Sama juga Iya. ngerti kayak Dia juga ngerti, kok dia diam-diam doang. Iya udah, nanti kita Udah, ngobrolin ya. lagi di grup. Ya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.